Yes, Yesus memang sip. Iya, tahu nggak adik-adik? Kakak dan abang nggak hanya berduaan loh di sini. Nah, ada kakak-kakak guru sekolah minggu yang lain. Mau tahu nggak siapa kakak-kakak yang nemenin? Ayo kita panggil ya adik-adik. Kakak-kakak guru sekolah minggu. Wow, sepertinya kurang nih, kurang semangat. Sekali lagi adik-adik, kita sama-sama manggilnya. Ayo, 1, 2, 3. Kakak-kakak guru sekolah minggu. Hai kakak-kakak. Iya, masih banyak nih. Iya, hai kakak-kakak. Cantik. Hai kakak. Iya, buat adik-adik yang di rumah, kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum kita mau mulai, ayo buat adik-adik yang di rumah, ambil sikap berdoa. Karena kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, di mana Tuhan masih memberkati kami. Kami mau mulai ibadah kami Tuhan, berkati hati dan pikiran kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami mau serahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpuji dan termulia nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, semuanya yang di rumah, kita bangkit berdiri ya. Kita semangat, kita bernyanyi Big or Small. Small, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa tak berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa akan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Kita akan lalu pujian kita sekali adik-adik. Yesus kekasih jiwa. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, menebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku akan lalu pujian tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Adik-adik semua masih bangkit berdiri, kita bernyanyi. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Oke adik-adik, ini nih yang ditunggu nih, firman Tuhan. Nah, persiapkan Alkitabnya ya. Sebelum itu, kita bernyanyi, persiapkan hati.
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik yang di rumah, tadi kan kita sudah bernyanyi sama kakak-kakak guru sekolah minggu. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini, kami anak-anak-Mu sekolah minggu masih boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati hati dan pikiran kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan dalam ibadah sekolah minggu tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 28 sampai dengan 35. Yohanes pasal ke-6 ayat 28 sampai dengan ayat 35. Inang akan baca untuk adik-adik semua ya. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang Engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, tadi sebelum mulai ibadah sekolah minggu, siapa adik-adik yang sarapan terlebih dahulu? Ayo tunjuk tangan. Iya, masih ada ya adik-adik sekolah minggu yang belum sarapan pagi. Nanti setelah selesai ibadah, adik-adik jangan lupa sarapan ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 6 ayat 28 sampai dengan 35 yang berjudul
roti hidup. Adik-adik yang di rumah, Inang mau tanya nih, adik-adik kan pernah makan roti? Atau adik-adik pernah nggak lihat orang tua kita sedang memasak roti atau kue? Pernah ya? Apalagi sekarang ada kakaknya yang sudah rajin masak kue, ada orang tuanya juga yang rajin masak kue. Nah, adik-adik, kalau kita pernah makan kue atau roti dan kita pernah melihat orang tua kita memasak roti atau kue, berarti luar biasa ya Kak Didik, kita masih menikmati berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, ternyata di dalam Alkitab juga ada cerita tentang roti. Tadi kan kita sudah baca di dalam ayat 35 dikatakan bahwa Yesus adalah roti hidup. Adik-adik tahu nggak kenapa Tuhan Yesus bilang bahwa Dia adalah roti hidup? Ada yang tahu? Iya, ternyata ketika Yesus berada di Galilea, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus karena mereka telah melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, setelah melihat mujizat itu, mereka mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Termasuk tadi ketika Yesus sedang menyeberang ke Galilea. Nah, melihat orang banyak itu, kemudian Yesus naik ke gunung dan duduk bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Kemudian Yesus bertanya kepada salah seorang murid-muridnya itu, yaitu Filipus. Katanya, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Nah, kalau misalnya orang banyak mau dikasih makan, kan harus dimasak dulu, nunggu lagi lama. Tetapi Yesus bertanya, di mana beli roti biar cepat orang itu makan, biar nggak lapar gitu. Nah, adik-adik tahu nggak? Ternyata di situ kalaupun dibeli roti nggak cukup untuk orang banyak. Nah, dari orang banyak itu ternyata ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan, adik-adik. Kemudian murid-murid menyuruh mereka untuk duduk. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka. Berarti ada mujizat lagi yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Mujizat lagi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, setelah mereka makan, kemudian pada malam hari murid-murid Yesus pergi ke danau lalu menyeberang ke Kapernaum. Dan keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di situ tidak lagi melihat Yesus. Kan mereka kemarin masih bersama dengan Yesus. Namun keesokan harinya Yesus dan murid-muridnya sudah menyeberang ke Kapernaum. Nah, adik-adik, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, mereka berkata, "Tuhan, bagaimana Engkau tiba di sini? Kok cepat kali? Semalam kan kita masih sama di Galilea. Kok tiba-tiba udah di Kapernaum?" Kata orang banyak itu kepada Yesus. Tahu nggak adik-adik apa jawaban Yesus kepada orang banyak itu? "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Itulah yang disampaikan oleh Yesus kepada orang banyak itu. Dalam ayat 31 dikatakan bahwa mereka sebenarnya juga meminta makanan yang gratis kepada Yesus dengan alasan bahwa dulu nenek moyang mereka selalu diberi makanan oleh Musa selama di padang gurun. Itulah tadi alasan orang banyak itu, mereka lagi minta makanan gratis kepada Yesus supaya mereka
kenyang. Oleh sebab itu adik-adik, dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan barusan, hal ini menyampaikan kepada kita bahwa semua pemberian yang kita terima dalam hidup sebenarnya bukan dari manusia, melainkan dari mana adik-adik? Dari mana? Iya, melainkan apa yang kita terima dalam kehidupan kita adalah dari Allah. Dan yang paling menarik dalam nats ini, bahwa Yesus mengatakan Dia adalah roti hidup. Yesus adalah roti hidup. Kalau misalnya dikatakan Yesus adalah roti hidup, bukan berarti manusia tidak butuh makanan jasmani, tetapi dikatakan barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Itulah yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus berkata bahwa orang yang mengikut Dia bukan hanya membutuhkan makanan jasmani, tetapi juga membutuhkan makanan rohani yang menjamin kehidupan rohani kita selama-lamanya. Oleh sebab itu, adik-adik sekolah minggu, mari kita tetap selalu beribadah kepada Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan, sebab apa yang kita terima dalam kehidupan kita adalah pemberian Allah. Oke adik-adik, kembali kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sapaan firman-Mu yang boleh kami dengarkan hingga saat ini, telah mengajarkan kami untuk tetap mengucap syukur di dalam kehidupan kami, bahwa apa yang Kau berikan di dalam kehidupan kami itu adalah hanya karena kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada pada saat ini, apapun aktivitas mereka pada saat ini, kiranya Engkau yang selalu memberkati kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji, termulialah nama-Mu hari ini, kekal dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita kumpulkan persembahan, kita angkat persembahan kita katakan, Tuhan, ku berikan persembahanku dengan tidak berbohong. Oke, kita bernyanyi ya sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi sejuta, sejuta, sejuta. Adik-adik yang di rumah, kita akan tutup ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai bertemu minggu depan ya adik-adik. Dadah.